Halo guys, jumpa lagi bersama channel 4R Celebrities. Jangan lupa di like dan subscribe. Kali ini saya akan membahas tentang Tasya Kamila. Syaifah Tasya Kamila atau lebih akrab disapa Tasya adalah penyanyi cilik yang terkenal lewat album Libur Telah Tiba. Setelah dewasa, dirinya pun masih sekali tampil di dunia hiburan. Wanita kelahiran Jakarta 22 November 1992 ini adalah putri dari pasangan Gatot Permadi dan Isverina. Ia adalah bungsu dari 3 bersaudara. Tasya memulai karirnya di dunia hiburan sejak masih TK. Pada awalnya, Tasya ditawarkan untuk tampil di iklan produk susu. Dia terpilih setelah melewati casting. Selanjutnya, wanita berdarah Jawa Minangkabau ini pun membintangi iklan sejumlah produk, mulai dari produk Amsusi, departemen store, keju, pasta gigi, permen, hingga bedak. Saat usianya masih 6 tahun, Tasya memperoleh kontrak eksklusif untuk membintangi iklan produk pasta gigi Pepsodent. Dari sinilah namanya mulai dikenal. Tak hentinya sampai di sana, Tasya sempat tampil beberapa episode di sinetron Takdir dan film televisi Kupu-Kupu Ungu dan Nyanyian Burung. Selain bermain sinetron dan membintangi sederet iklan, Tasya juga mengelola kemampuan menyanyinya di Bina Vokaling dan Sekolah Vokal Asuhan Elva Sokoria. Pada tahun 2000, Tasya mengawali debutnya sebagai penyanyi dengan album Libur Telah Tiba dengan lagu unggulan. Album perdananya ini berhasil terjual 350.000 kopi. Setahun berikutnya, Tasya meluncurkan album keduanya berjudul Gembira Berkumpul. Tasya juga berduet dengan duta Sheila on 7 dalam lagu Jangan Takut Gelap yang ditulis oleh Eros Sheila on 7. Saat menginjak usia 10 tahun, Tasya mengeluarkan album religius dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan bertajuk Kutupan Lebaran. Lalu selang setahun berikutnya, adik dari Muhammad Fathah Pranama ini merilis album keempat. Saat usianya 13 tahun, Tasya diangkat sebagai duta lingkungan hidup oleh Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia. Di usia yang sama, dia juga meluncurkan album The Very Best of Tasya yang berisi 14 lagu terbaiknya. Selang 2 tahun, tepatnya pada 20 Juni 2007, Tasya bersama Ricky Subagja, Marshanda, Dian Nitami, dan Farhan dinobatkan sebagai duta kampanye minum susu. Setelah 7 tahun tidak aktif, Tasya meluncurkan album ke-6-nya bertajuk Beranjak Dewasa. Pada masa itu, Tasya ingin melepaskan image-nya sebagai penyanyi cilik. Ia juga menyanyikan lagu-lagu pop pertama Cinta. Masih di tahun yang sama, Tasya memulai debutnya di film layar lebar dengan membintangi Rumah Kentang sebagai Rika. Di film horor, Tasya berakting bersama artis besar Sandi Aulia, Gilang Dirga, Sitami Atenegara, hingga Ki Sumo. Selang 2 tahun, Tasya lagi-lagi memperoleh peran di film horor Indonesia berjudul Mall Kalender bersama Sandi Aulia, Denny Sumargo, dan Igo Sakoji. Film ini juga tayang di 5 negara lain selain Indonesia seperti Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia dengan judul internasional The Mall. Tak hanya bermain sinetron dan film, ternyata Tasya pernah tampil di Sikon Kopikan Lucu dan Keluarga Minus. Dia pun pernah memadu acara Filkadil
Osmosis, Jalan-Jalan, dan Olimpiade Indonesia Cerdas Junior. Di tengah popularitasnya di dunia hiburan, Tasya tak terlupakan pendidikan. Ia menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Tidak henti di sana, ia melanjutkan ke negeri Paman Sam dan berhasil meraih gelar Master of Public Speaking Columbia University pada tahun 2018. Pada 5 Agustus 2018, Tasya Kamila resmi menyandang status sebagai istri dari Randi Bachtiar. Tasya dan Randi melangsungkan pernikahan di The Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Akad nikah dilangsungkan pada pagi hari, sementara resepsi pada malam harinya. Randy mantap meminang Tasya sebagai istri setelah menjalani hubungan selama 3 tahun. Hal itu ia buktikan dengan meminta izin langsung kepada mendiang ayahnya Tasya, Gatot Paramadi. Tahun 2016, Randi sempat meminta izin ke papanya, Tasya Kamila. Almarhum mendiang ayah Tasya Kamila memberikan beberapa syarat bagi Randi untuk memperistri putrinya. Salah satunya adalah Randi diminta untuk memperdalamkan ilmu agama sehingga bisa menjadi imam yang baik untuk Tasya. Dalam mempersiapkan pernikahan, Tasya dan Randy dibantu oleh wedding organizer dan wedding consultant. Tasya dan Randy mendapatkan kebebasan dari keluarga untuk menentukan konsep pernikahan mereka. Karena itu, pernikahan tersebut dibuat sesuai keinginan mereka berdua. Pelantun lagu Anak Gembala itu memutuskan untuk tidak memakai adat tertentu terkait acara pernikahan mereka. Randy meminang Tasya dengan mas kawin berupa uang sejumlah 84 juta. Jumlah uang tersebut melambangkan tanggal pernikahan mereka. Setelah resmi menjadi pasangan suami istri, Tasya dan Randy akan bertolak ke Eropa. Mereka ke sana dalam rangka bulan madu. Ada beberapa tempat yang akan dikunjungi Tasya dan Randy saat menyambangi Eropa. Suami Tasya Kamila, Randi Bachtiar, beberapa hari lalu sedang dalam masa pengobatan untuk kanker getah bening yang dialaminya. Randi menjelaskan gejala yang dirasakannya sebelum mengetahui mengidap kanker tersebut. Sebenarnya enggak ada gejala yang terlalu berat. Pada tahun 2019, pas mau latihan buat maraton, ia setiap malam selalu kebangun terus merasa sesak di dada. Hal itu terjadi pada Randi setiap sekitar jam 1 dini hari. Ini sampai harus duduk dulu selama 20 menit untuk coba mengambil napas, baru kemudian tidur lagi. Tasya dan Randi menduga pegal-pegal tersebut karena kekurangan gerak selagara atau Randi terlalu banyak latihan. Randi bahkan sudah melakukan pijat dan fisioterapi untuk mengatasi pegalnya. Pada Oktober 2020, Randi batuk sangat lama, sampai kurang lebih 3 minggu. Karena pada masa pandemi, mereka juga mengira itu gejala COVID-19, hingga akhirnya sering swab tes berkali-kali ke dokter, dan batuknya belum sembuh pula. Suatu hari Randi batuk berdarah. Setelah memeriksa diri ke dokter spesialis paru dan menjalani ronsen paru-paru, ditemukan ada massa pada organ dada Randi. Setelah itu Randi diagnosa kanker kelenjar getah bening. Selama berbulan-bulan, Tasya Kamila dan Randi merahasiakan penyakit itu karena fokus untuk pengobatan. Kini Randi sudah menjalani operasi pada Januari 2021 di Jakarta dan proses kemoterapi serta masih menjalani proses radiasi.